Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello gengs. Akhirnya ketemu lagi nih kita gengs. Pada kesempatan kali ini saya berada di salah satu pasar tradisional nih gengs, dan ingin mengajak kalian menambah wawasan tentang seputar pasar nih gengs. Tapi tadi jengkol yang saya pegang kayaknya enak banget loh, apalagi dicocol sama sambal terasi. Mantep banget loh. Hahaha. Tapi jangan salah sangka dulu ya gengs. Yang saya akan bahas kali ini bukan pasar tradisional, tapi pasar yang kita bahas adalah pasar ekonomi, yaitu pasar oligopoli. Untuk lebih rincinya, yuk kita lihat penjelasan berikut ini. Definisi pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah jenis pasar di mana jumlah produsen dan penjual lebih sedikit dibandingkan jumlah pembeli relatif banyak, sehingga pasar ini bisa dikatakan dengan pasar persaingan tidak sempurna. Kehadiran pasar oligopoli membuat para produsen yang lebih sedikit menguasai pasar, sehingga perusahaan lain akan sangat sulit untuk memasuki pasar tersebut. Karena beberapa sebab tersebut, pemerintah melarang adanya praktek pasar oligopoli. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Pasal 4 Ayat 1 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri pasar oligopoli. Yang pertama, terdapat banyak pembeli. Kenapa sih terdapat banyak pembeli? Karena hanya ada beberapa penjual. Contohnya, 3 industri bahan bakar minyak, yaitu Pertamina, Shell, dan Mobil. Ketiga perusahaan tersebut memproduksi satu produk, yaitu bahan bakar minyak yang dikembangkan masing-masing perusahaan. Otomatis, pembeli hanya membeli bahan bakar dari ketiga perusahaan tersebut. Selanjutnya, produk yang dijual bersifat homogen atau berbeda. Dan yang selanjutnya yaitu saling bergantung. Contohnya, jika suatu perusahaan melancarkan kampanye iklan baru, otomatis tidak menutup kemungkinan perusahaan yang lain akan melakukan hal yang sama. Yang terakhir yaitu terdapat hambatan untuk memasuki pasar bagi perusahaan baru. Karena semakin maju perusahaan besar, maka semakin sulit perusahaan baru untuk berkembang. Maka dari itu, bagi perusahaan baru sangat sulit untuk bersaing dan berkembang pada pasar oligopoli. Kita ngebahas tentang kurva permintaan, saya akan ngejelasin yaitu ada shortcut. Yang pertama itu ada laba supernormal, yang kedua itu ada laba normal, dan yang ketiga itu ada rugi. Saya sudah membuat videonya, ada di dalam laptop ini. Mari kita lihat. Nah, sekarang saya akan ngejelasin kurva permintaan yang ada di oligopoli gini ya. Langsung kita gambarkan saja ini. Awalnya seorang produsen yang ada di pasar oligopoli ini akan merasakan kurva permintaan yang seperti ini. Kita sebut saja sebagai D1. Yang harus kita tahu banget, di pasar oligopoli ini mereka ini sangat terkenal dengan istilah yang namanya aksi reaksi. Kalau misalnya nih perusahaan lain itu melakukan suatu aksi dan kira-kira dapat merugikan perusahaan yang satunya ini bakal melakukan reaksi. Dalam gambar yang ada di sini, nah dari awal nih seorang produsen yang ada di pasar oligopoli ini akan merasakan D1 kalau misalnya semua itu sangat baik saja gitu. Anggaplah sampai di titik ini nih. Nah, sampai di titik ini, di harga P1 semua itu akan baik-baik saja. Produsen kalau misalnya mau menaikkan harga itu gak bakal ada reaksi dari perusahaan lain.
kalau misalnya mereka menaikkan harga, potensi buat ditinggal itu lebih besar. Jadi mereka bakal tetap nih tidak melakukan apa-apa atau melakukan hal lainnya gitu. Tapi saat melewati harga P1 atau berada di bawah P1 nih, itu bakal mengalami perubahan. Jadi yang terjadi adalah di kurva P1 atau di kurva D1 ini yang benar-benar dalamnya cuma sampai sini doang. Nah, sisanya adalah garis putus-putus karena tidak dialami oleh produsen. Jadi saat produsen ingin menjual harga di bawah P1 gitu biar bisa menguntungkan gitu ya, biar dapat yang main di perusahaan gitu ya. Sayangnya yang terjadi perusahaan lainnya juga itu akan melakukan reaksi. Mereka juga akan menurunkan harga. Nah, itu yang terjadi gitu. Jadi yang di saat ini tidak akan berlaku lagi. Maka eh, oligopoli itu akan mengalami kurva permintaan sesuai dengan minat dari konsumennya nih. Gambarnya seperti ini. Nah, pertama eh, di P1 semua itu bakalan normal. Tapi ketika kita dapat mengalami penurunan harga itu, jadi kurva juga akan mengalami kurva ada perubahan. Jadi namanya itu ada dua. Nah, mulai dari sini nih. Nah, dari sini sampai dengan ke bawah. Makanya kalau misalnya kita cari di berbagai media, itu akan ada dua garis putus-putus. Itu karena tidak dialami oleh si oligopoli karena keadaannya seperti itu. Kalau misalnya kita buat simpel dalam ekonomi, ini bisa kita sebut sebagai kin demand curve karena kurva yang patah-patah. Kita bisa lihat nih di bagian atas ini nih, itu sifatnya itu sangat elastis dan di bagian bawah ini sangat inelastis. Nih, apa sih maksudnya sih? Jadi ketika di bagian atas, kalau misalnya produsen mencoba untuk menaikkan harga sedikit aja, nih, mereka akan mengalami produsen dalam jumlah yang banyak. Tapi kalau di bagian bawah sini nih ya, ini nih jumlah yang akan dirasakan nih. Di sini tuh Q1 gitu ya. Kalau misalnya menurunkan di bawah P1, jadi kalau misalnya kita ngasih diskon gitu ya, walaupun mereka dalam menurunkan harga dalam jumlah yang banyak gitu ya, produsen hanya akan menambah keuntungan konsumen itu ya cuma sedikit karena produsen lain juga itu akan melakukan reaksi gitu. Mereka juga akan ikutan gitu menurunkan harga juga karena yang lain juga ikut-ikutan menurunkan harga. Jadi pendapatan buat konsumen itu bakalan sedikit. Jadi di sini tuh kita ada tambahan namanya price rigidity atau namanya ketegaran harga gitu. Nah, setelah itu kan namanya kan D1 juga itu mempunyai kurva marginal gitu ya. Nih, kita bisa aja membuat tarik garis nih ya. Nih, tapi yang berlakunya cuma harga sampai sini doang. Karena setelah ini telah dimiliki oleh D2. Tapi di sini kita bisa lihat garisnya jadi putus-putus. Sementara sebagai D2 juga itu mempunyai namanya itu MR gitu ya. Nih, MR ini bakalan seperti ini. Tapi di sini tuh masih putus-putus. Tapi sampai di titik ini, nih akan menjadi valid setelah titik ini. Ini MR1, yang ini nih, yang ini MR2.
setengah dari D2, yang ini setengah dari D1. Nih. Jadi tapi ini mesti nyambung sih dari sini ke sini, dari sini ke sini gitu. Ini adalah kurva MR dari pasar persaingan oligopoli. Kalau misalnya udah seperti ini kita bisa buat simple aja gitu ya. Nih, kita buat short time. Nih, di sini kita short run-nya itu ada laba super normal. Nilai PR lebih besar daripada TC. Buat gambarnya seperti ini kurvanya nih. Nih, ini demand-nya ya. Nih, ini kurva MR-nya. Ini adalah versi lebih simpel dari yang tadi gitu ya. Nah, di sini ada MC nih sekalian. Apapun perusahaannya selalu berproduksi selalu sebagai ini. MC sama dengan MC gitu. MR sama dengan MC, maaf. Nah, berpotongan tuh di titik ini tuh. Nanti produsen yang rasional ini harus berproduksi di seperti sini nih. Terus ada perayaan kan berapa kan TR-nya kan. Langsung kita ke atas aja. Nah, TR-nya ini adalah Okistar AB gitu ya. Kita bisa gambar seperti ini. Ini adalah Aceh nih ya. Aceh itu Ki kali Aceh gitu ya. Jadi Okistar CD buat TC-nya. Buat daerah yang dirasakan oleh produsen yaitu daerah laba, itu yang di sini nih. Nih. Nah, ini daerah labanya nih. Yang di sini. Ini short run laba super normal. Kita lanjut yang kedua itu short run yaitu ada laba normal. Di sini kita yang kedua itu yaitu adalah laba normal. Nih, di sini saya akan menggambar kurva permintaannya. Itu ada DP sama AR. Kita bikin MR-nya sekalian. Dan kita pasti ada tambahan yang namanya MC. Nah, MC-nya ini.
Maaf tadi kelewatan, di sini ada. Nah, dan yang kedua yaitu kita bakal ngebahas short run laba normal. Nih, ini adalah saat kondisi oligopolis merasakan yang namanya laba normal. Nah, kita menggambar dulu kurva permintaannya. Terus kita gambar MR-nya. Dan pasti kitanya butuh data MC nih. Nih, MC yang ini ya. Kita bisa tahu berapa laba yang bisa kita rasakan. Nih, TR sama dengan TC. Ini yang ini. Nih, ini daerahnya nih. Ini daerah Okistar dan AB. Cara menentukan TC-nya gimana nih? Kita harus punya data AC-nya. Nih, data AC-nya. Jadi kita bisa menentukan perusahaan itu laba, rugi. Ini temu titiknya di sini nih. Jadi ini tuh laba normal itu tidak terjadi laba rugi gitu. Bisa dilihat di sini nih. P sama dengan AC. P dan AC gitu ya di sini nih. Nah, dan yang terakhir di sini kita akan ngebahas short run itu rugi. Biasanya kita gambar kurvanya. Di sini tuh bisa kita lihat TR lebih kecil dari TC gitu ya. Nah, buat TR-nya sendiri itu Okistar dan AB. Nah, buat AC-nya yang ini yang warna biru. Kalau misalnya kita garis ke atas yang ini, kalau misalnya AC dikali Q itu akan menghasilkan segi 4 Okistar dan CD. Ini nih, Okistar dan CD. Jadi kita bisa lihat nih ruginya di sekitaran sini nih. Yang ada di absen sini nih. Nih. Nah, ini daerah ruginya yang bisa dirasakan oleh oligopolinya. Jadi ketika kita bisa lihat nih di short run laba super normal. Buat labanya bisa dilihat. Dan laba normalnya posisinya di sini, jadi nggak ada kenaikan atau nggak ada keturunan. Dan ini short run ruginya.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Kita kembalikan lagi ke teman kita selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan hambatan-hambatan yang masuk ke pasar oligopoli. Yang pertama yaitu ada biaya produksi. Biaya produksi perusahaan lama akan lebih kecil dibandingkan dengan biaya produksi perusahaan baru. Mengapa? Karena perusahaan lama lebih berpengalaman dalam menghemat biaya, sedangkan perusahaan baru masih belum bisa mengelola biaya dengan baik. Yang kedua ada skala ekonomi. Di dalam skala ekonomi ini merupakan kondisi ketika harga satu barang menjadi murah dikarenakan memproduksi pada batas tertentu. Pada umumnya, perusahaan dalam pasar oligopoli didukung oleh teknologi modal dalam proses produksinya. Hal ini menyebabkan efisiensi biaya rata-rata minimum akan tercapai apabila output diproduksi dalam jumlah yang besar. Nah, dalam kata lain, untuk membangun suatu industri di dalam sistem pasar oligopoli membutuhkan dana yang cukup besar dengan dukungan sumber daya yang besar. Yang ketiga ada biaya pemasaran. Nah, untuk biaya pemasaran sendiri, pasti perusahaan baru harus mengeluarkan banyak dana untuk mempromosikan produk yang dihasilkannya. Saya di sini akan menjelaskan mengenai peranan pasar oligopoli bagi perekonomian. Yang pertama, pasar oligopoli sebagai jalur distribusi bagi distributor menuju konsumen. Yakni melalui pasar ini, maka distributor akan menyalurkan barang atau jasanya menuju konsumen secara langsung. Dan yang kedua, yaitu sebagai penetapan harga. Yang dimaksud penetapan harga yaitu terjadi dari proses jual beli, kayak tawar-menawar yang dilakukan oleh penjual dengan pembeli. Nah, dari hasil tawar-menawar tersebut, maka akan ada suatu kesepakatan harga. Nah, harga tersebut menjadi harga yang ditetapkan dari kedua belah pihak. Nah, yang ketiga yaitu sebagai jalur promosi. Di pasar oligopoli, barang atau jasa yang ditawarkan justru akan terjadi suatu proses promosi, kayak penjelasan manfaat, fungsi, dan sebagainya, baik itu produk baru, produk lama, atau produk yang sekiranya bisa bermanfaat bagi konsumen tersebut. Kelebihan dan kekurangan pasar oligopoli. Semua bentuk pasar punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Demikian juga halnya dengan jenis pasar yang satu ini. Kelebihannya, satu, konsumen dapat memilih produk sesuai dengan keinginannya karena pasar ini menyediakan banyak pilihan. Yang kedua, ketatnya persaingan antar produsen memberikan keuntungan tersendiri bagi konsumen, yaitu kesadaran produsen tentang pentingnya produk berkualitas dengan harga terjangkau. Yang ketiga, umumnya produsen di pasar oligopoli selalu melakukan inovasi terhadap produk dan pelayanannya, sehingga dengan sendirinya produk akan terus berkembang. Untuk kekurangannya, yaitu satu, produsen akan kesulitan untuk masuk ke pasar ini karena persaingannya sangat ketat. Yang kedua, sering terjadi perang harga antar produsen untuk memikat lebih banyak konsumen. Dan yang ketiga, memerlukan modal besar untuk melakukan promosi atau iklan secara terus-menerus agar dikenal atau diingat oleh konsumen dan produknya dapat dibedakan dengan produk dari produsen yang lain. Nah, maka dari itu untuk kekurangan dan kelebihan dari pasar oligopoli ini bisa kalian lihat ya, karena memang ini sangat mencolok sekali dan berbeda dari pasar yang lainnya. Mungkin itu saja dari saya. Untuk contoh-contoh pasar oligopoli, contoh yaitu pertama perusahaan telekomunikasi Telkomsel Indonesia dan Tri Indonesia dan Smartfren dan lainnya.
Untuk yang kedua, perusahaan semen. Semen bisa diambil juga, contoh salah satunya ada semen 3 roda, semen badak, dan selanjutnya ada juga perusahaan yang bergerak dalam bidang transportasi, yaitu bisa dibilang Grab, Gojek, dan juga mungkin Express seperti itu. Terus ada juga yang lainnya seperti yang bergerak dalam bidang perusahaan penerbangan atau maskapai, salah satunya Garuda Indonesia, Citylink, dan Lion Group seperti itu. Dan yang selanjutnya perusahaan rokok. Untuk perusahaan rokok tersebut juga bisa disebut salah satunya adalah Gudang atau Jarum Indonesia dan yang lainnya seperti itu. Terima kasih. Sekian penyampaian materi dari kami mengenai pasar oligopoli, kurang lebihnya mohon maaf. Dan tak lupa kami ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin.